Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan di majelis yang penuh berkah insyaallah di suasana bulan Ramadan, kita menjalankan ibadah puasa dan semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Kepada yang kami hormati keluarga besar almarhumah Bu Kirwan dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kembali kita berkumpul bersama seperti beberapa tahun yang lalu. Cuma pada kesempatan ini kebersamaan kita tidak lagi bersama dengan beliau Bu Kirwan, dan kita doakan agar beliau mendapatkan maghfirah, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang selama ini beliau lakukan, dikubur mendapatkan penerang kubur, mendapatkan kemuliaan, rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin beberapa kali Ramadan tidak melakukan kegiatan buka bersama karena pandemi. 2 tahun, 2 tahun memang karena terhalang pandemi sehingga anak-anak ini kurang mengenal kegiatan buka bersama keluar. Terutama anak yang agak baru, yang mungkin masuknya baru angkatan 2 tahun ini mungkin tidak paham dengan kegiatan bukber yang sifatnya keluar seperti hari ini, sehingga mungkin beberapa anak yang belum paham dengan keluarga Bu Kirwan, ya mohon maaf ini mungkin sebagian karena kemarin sempat off kegiatan-kegiatan keluar, hanya memfokuskan diri di kegiatan di dalam panti. Tadi sudah diawali dengan menghafalkan Al-Quran juz berapa? 29, tapi belum selesai ya. Selesai nggak apa-apa, tinggal beberapa yang belum membaca. Karena waktu biar kita isi setelah ini dengan beberapa kajian atau sedikit kajian ya, untuk mengingatkan kita bersama. Saya bawakan satu nasihat dari buku yang sangat ringkas dari Imam Al-Ghazali, yakni ayuhal walad, hai anak-anak ini. Nek bahasan kita mungkin apa nih, ayuhal walad itu wahai anak-anak. Untuk anak-anak, tapi nasihatnya ini bagi orang dewasa pun sangat penting, karena berisi nasihat bagaimana mensikapi kehidupan ini. Di antara nasihat beliau adalah yang pertama, menyampaikan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba ialah kesibukannya dengan urusan-urusan yang tidak perlu baginya. Sekali lagi, tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba ialah bahwa seseorang itu disibukkan dengan perkara-perkara atau urusan-urusan yang sebenarnya tidak penting bagi dirinya atau kurang bermanfaat. Maka ada hadis juga yang mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islamnya seseorang itu baik adalah meninggalkan
perkara-perkara atau hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya atau yang kurang mendatangkan manfaat. Maka hati-hati ketika kita hari-harinya disibukkan dengan perkara-perkara yang sekedar memenuhi syahwat keinginan kita, kepentingan-kepentingan duniawi yang ingin dicapai, maka dikatakan bahwa manusia itu makhluk yang tidak pernah akan merasa puas, kata Rasulullah. Seandainya dia diberikan satu lembah emas, maka dia pasti akan mencari lembah emas berikutnya. Ketika mendapatkan 2 lembah emas, maka dia pun pasti akan mencari yang ketiga dan seterusnya. Hingga sampai akhirnya yang akan menghentikan dirinya adalah kalau dia sudah disumpal dengan tanah, ya, dia sudah dikubur, baru dia berhenti dari kesenangannya mencari dunia ini. Inilah yang diingatkan oleh Al-Ghazali. Yang pertama, bahwa tanda Allah berpaling dari kita adalah kita ini disibukkan dengan hal-hal yang kurang mendatangkan manfaat bagi kita. Kemudian yang kedua, ini saya ambilkan beberapa cuplikan tidak secara urut yang pada kesempatan ini ingin kami nasihatkan kepada anak-anak sekalian dan juga untuk diri saya sendiri. Beliau menyampaikan tentang sabda Nabi, "I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha." Beramallah untuk duniamu sesuai dengan masa tinggalmu di dalamnya. I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Engkau bekerja, berusaha untuk urusan dunia ini, untuk kepentingan dunia ini sesuai dengan kira-kira masa kita di dunia ini sejauh mana, selama apa. Nah, kira-kira kalian bisa mencapai berapa lama nih? 100 tahun? 1000 tahun? Kayaknya mustahil ya. Lihat dari keadaannya. 100 tahun pun sangat jarang yang bisa mencapai 100 tahun. Kalau kita lihat rata-rata ya 60, 70, 80 tahun sudah istimewa. Dia diberikan panjang umur. Ya, rata-rata di bawah 100 tahun. Ya. Maka mungkin kita diingatkan Rasulullah agar kita dalam urusan perkara dunia ini jangan berlebih-lebihan. Ya, seolah-olah kita ingin menyiapkan kehidupan kita di dunia ini untuk mungkin ribuan tahun. Padahal masa kita di dunia hanyalah sangat singkat. Dan itu satu kehidupan yang dikatakan menipu daya. Ya. Kemudian wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan kekekalanmu di sana. Ya. Beramal, bekerja, menyiapkan sesuatu untuk kehidupan akhirat sebagaimana akhirat yang bersifat kekal. Ini berarti dibandingkan antara dunia dan akhirat. Yang pertama, kita disampaikan untuk beramal, bekerja, beraktivitas kehidupan dunia kita menurut lamanya masa kita di dunia. Selanjutnya beramalah juga untuk kehidupan yang akan datang, yakni di akhirat. Juga persiapannya adalah untuk selama apa kita tinggal di akhirat, yang ternyata kita di sana selama-lamanya, khalidina fiha abada. Yang satu hari durasi waktu di akhirat ini nggak sama dengan di dunia. Ya, lama satu hari itu tidak sama dengan di dunia. Kita puasa ini berapa jam ini? Sehari kan 24 jam. Kita puasa berapa jam? 12-an jam. Ya. Atau berapa? Ya. 13,5 jam. Nah, ini sehari 24 jam kita rasakan durasi waktunya seperti ini. Sementara di akhirat itu durasi waktu satu hari itu dikatakan dalam Quran, inna yauman inda rabbika
ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah, di sisi Robnya, inna yauman inda rabbika, di sisi Robmu, maksudnya di kehidupan akhirat, itu ka'alfi sanatin, seperti atau sama dengan 1000 tahun. Mimma ta'udun, menurut ukuran perhitunganmu di dunia ini. Satu hari itu sama dengan 1000 tahun untuk ukuran di dunia. Nah, ini kita kan kadang salah persiapan. Kita mempersiapkan kehidupan dunia ini seolah kita akan hidup selamanya, sementara yang kehidupan selamanya kadang kita abai. Kita lalai mempersiapkan diri untuk kehidupan yang begitu lama. Yang satu harinya saja sama dengan 1000 tahun untuk ukuran kita di dunia ini. Padahal kita tidak ada yang bisa mencapai usia 1000 tahun atau satu hari di akhirat. Ya. Di dunia ini kita tidak ada yang bisa mencapai usia satu hari di akhirat. Ya. Untuk saat ini, mungkin di zamannya Nabi Nuh mungkin bisa mencapai usia itu. Ya. Ada yang 1000 tahun, 900-an tahun. Ya. Yang ada seorang ibu-ibu yang menangis di waktu zaman Nabi Nuh, menangisi anaknya karena masih sangat kecil, usia sangat muda, sehingga ibunya menangis histeris. Ketika ditanya, kenapa wahai bunda engkau menangis, dia mengatakan betapa enggak sedih karena anaknya yang sangat muda ini meninggal. Ditanya berapa usianya, 60 tahun. 60 tahun itu dikatakan masih sangat muda, masih sangat anak-anak itu. Balita mungkin ukuran kita ini ya. Dia menangis sangat histeris. Kan disampaikan jangan begitu, karena nanti ada satu masa di mana ya 60 tahun itu rata-rata orang meninggal. Ya, ini zaman kita berarti ini yang rata-rata 60-an, 70-an tahun sudah pada KO ini, sudah game over ya. Kemudian wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Beramalah, bekerjalah lillahi untuk Allah biqadri hajatika ilaih, menurut kadar keperluanmu, hajatmu kepada Allah. Ya, kita supaya bekerja, beramal, melakukan sesuatu untuk Allah, kepada Allah, karena Allah, menurut kadar kebutuhan kita kepada Allah. Nah, ini kan berarti kita disuruh untuk yang maksimal, karena segala sesuatu tidak mungkin tanpa kebutuhan kita kepada Allah, karena segala sesuatu itu bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Apapun kita ini, keadaan kita, semuanya kita selalu bergantung dan butuh kepada Allah. Maka nasihat ini, wa'amalillahi biqadri hajatika ilaih, beramalah untuk Allah menurut kadar kebutuhan kita kepada Allah, berarti kita disuruh untuk yang sebanyak-banyaknya, sekuatnya, semaksimal mungkin di dalam kita beramal. Kemudian wa'malin nari biqadri sabrika 'alaiha, dan beramalah engkau linnari untuk neraka biqadri sabrika 'alaiha, sesuai dengan kesabaranmu atasnya. Ini maksudnya bukan untuk masuk neraka ya, untuk kamu beramal dalam rangka menjauhi neraka ini. Supaya menjauhi neraka, berusaha semaksimal mungkin agar jauh dari api neraka. Biqadri sabrika 'alaiha, menurut kadar kesabaranmu atasnya. Siapa sih yang mampu bersabar, yang mampu bertahan, sanggup untuk berada di neraka? Ya. Yang sanggup bertahan di neraka, ya enggak ada. Karena seringan-ringannya orang di neraka itu adalah orang yang di kakinya, jari kakinya diselomot dengan neraka, itu yang paling ringan. Dan itu pun sudah menjadikan orang ubun-ubunnya itu mendidih. Nah, itu yang paling ringan. Seringan-ringan orang disiksa di neraka. Maka dalam beramal kita dalam kaitannya dengan urusan penerakaan ini, ya, kalian beramal untuk menjauhi neraka menurut
kesanggupanmu bisa bersabar padanya. Jangan kita nggak bisa bersabar, kita nggak bisa bertahan di neraka. Maka ya berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa menjauhi neraka itu sejauh-jauhnya. Artinya apa? Dengan berusaha dengan semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah. Berikutnya, nasihat yang lain yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Ini nasihat untuk anak ya, tapi ya, ayuhal walad ini kan untuk wahai anak-anak ini. Tapi untuk orang tua juga ini luar biasa. Semua ini anak, berarti ini anak usia 60 tahun, usia 50 tahun. Dan ini sangat buku yang tipis sekali tapi bermakna ya, untuk nasihat semua orang. Tidak hanya anak balita, tidak hanya anak SD, SMP, SMA, tapi anak-anak 50 tahunan, 60 tahun, 70 tahun juga semuanya memerlukan nasihat-nasihat ini. Hatim al-Asom termasuk salah seorang sahabat Syaqiq al-Balkhi. Pada suatu hari Syaqiq berkata, "Engkau sudah menemaniku selama 30 tahun. Lantas apa yang engkau hasilkan selama itu?" Maka Hatim menjawab, "Aku telah menghasilkan 8 faidah dari ilmu, dan itu sudah mencukupi untuk diriku. Karena aku mengharapkan kebebasan dan keselamatanku di dalamnya." Maka Syaqiq berkata, "Apakah itu?" Kemudian Hatim al-Asom menjawab, "Yang pertama," dia menjawab, tadi kan menerangkan bahwa dia mendapatkan 8 faidah ilmu. Ya. Setelah beliau menemani Hatim al-Asom, ya. Setelah menemani Syaqiq, ya. Hatim al-Asom menjawab, faidah yang pertama, aku melihat manusia, aku memperhatikan manusia, maka aku melihat setiap orang dari mereka itu mempunyai kekasih yang dicintainya. Sebagian dari kekasih itu ada yang menemaninya hingga saat menderita penyakit yang menyebabkan kematian. Sebagian lainnya ada yang menemaninya hingga sampai ke tepi kubur. Kemudian semuanya kembali dan meninggalkannya sendirian. Tidak ada yang ikut masuk bersamanya di dalam kubur. Ya, manusia itu punya kekasih, punya yang disayangi. Apakah suami, istri, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya yang dicintainya. Di antara mereka ada yang setia menemani tatkala sakit, ya. Sampai ketika meninggal, sampai ketika dikubur, ikut mengantarkan jenazahnya dikubur. Tapi semua dari kekasih-kasih itu kembali. Tidak ada yang ikut masuk ke dalam kubur. Ya, secita-cinta kamu kepada kekasihmu nggak akan ada yang mau ikut, ya, kubur kan. Ya. Tetap bali, ya. Walaupun kamu cinta kepada seseorang, ketika mati ya sudah, tinggalkan, malah mungkin cari yang lain setelah itu kan. Ada yang mau menemani sampai masuk ke dalam kubur. Maka aku berpikir, katanya, berpikir dan berkata, kekasih semua manusia yang terbaik ialah yang ikut masuk bersamanya di dalam kuburnya dan menghiburnya. Ternyata aku tidak menemukannya kecuali amal-amal baik. Nah, kalau manusia-manusia yang menjadi kekasihnya itu semuanya kembali, ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Tidak ada yang masuk bersamanya ke dalam kubur. Hanya amal baik itulah yang akan menjadi kekasih yang masuk ikut bersamanya di alam kubur. Ya, amal-amal baik. Maka aku mengambilnya. Maksudnya mengambil amal-amal baik itu sebagai kekasihku supaya menjadi lampu bagiku di alam kubur dan menghiburku serta tidak meninggalkan aku sendirian. Menjadikan amal-amal itu sebagai penerang di alam kubur, menjadi hiburan bagi dirinya yang akan senantiasa menyenangkan dirinya
dan juga menemaninya. Nah, kalau kita baca dalam hadis ini, dalam hadis-hadis kan ada riwayat ya, tatkala orang masuk ke dalam kubur, maka nanti akan ada yang datang. Ada yang datang dalam bentuk makhluk yang rupawan, yang aromanya wangi dan menyenangkan untuk dipandang. Ditanya, siapakah engkau? Maka dijawab, aku adalah amal-amalmu waktu di dunia. Maka dia yang akan menghibur, akan menemani dan menyenangkan. Kemudian kubur itu diluaskan, ya, diluaskan sejauh mata memandang bagi orang yang memang ahli amal-amal kebajikan. Adapun bagi orang yang membawa dengan amal-amal keburukan, maka yang akan datang nanti makhluk yang menakutkan, makhluk yang mengerikan, yang busuk baunya, maka ini menjadi teror bagi dirinya dalam setiap kesehariannya di alam kubur, dan akan senantiasa diperlihatkan baginya tempatnya nanti di neraka. Ini juga sekali lagi menjadi teror yang mengerikan bagi penghuni kubur itu. Kemudian yang kedua katanya ini dari 8 faedah yang diambil setelah beliau menemani selama 30 tahun. Aku melihat banyak manusia mengikuti hawa nafsu mereka dan bersegera dalam memenuhi keinginan nafsu mereka. Maka aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi yang kedua, dia mengambil satu pelajaran, satu hikmah, memperhatikan dengan seksama manusia pada umumnya, bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka dan berusaha untuk segera mengikuti keinginan-keinginan nafsu, berusaha untuk memuaskan nafsunya itu, cepat-cepat memuaskan nafsunya. Namun renungkanlah firman Allah, siapa yang takut terhadap Allah, terhadap kebesaran Allah, wanahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan surga Allah, maka satu, takutlah akan kebesaran Allah, takutlah kepada Allah, kemudian tahanlah hawa nafsu kita, jangan memperturutkan nafsu. Dan yang ketiga dikatakan, yang terakhir nih, karena waktu sudah hampir maghrib. Yang ketiga, aku melihat setiap manusia berusaha mengumpulkan harta dunia, kemudian menahannya dan menggenggamnya. Tetapi Al-Quran mengatakan, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu itu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah itu adalah kekal. Ya, inilah yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, senantiasa membimbing kita ke dalam jalan yang benar, menjadikan kita bisa memahami ilmu dan mengamalkannya, dan beramal dengan amal terbaik. Dan khususnya kepada Bu Kirwan, Pak Kirwan beserta keluarga, ya, senantiasa diberikan maghfirah, lindungan, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.